Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Putri Andika dengan NIM 1032308. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia di Indonesia yang terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan gender. Dan yang ketiga adalah mengenai hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Jadi sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya itu sudah dikenal konsep keadilan dan perlindungan terhadap rakyat, meskipun belum disebut sebagai hak asasi manusia atau HAM yang kita kenal sekarang ini. Namun ketika masa penjajahan Belanda, pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi secara sistematis. Rakyat Indonesia mengalami kerja paksa, penyiksaan, pengambilan tanah, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat pelindungan hak asasi manusia itu mulai tampak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28. Tapi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelanggaran hak asasi manusia itu masih banyak terjadi. Bisa dilihat contohnya pada peristiwa G30 PKI tahun 1965, kemudian terakhir di Tanjung Priuk, dan konflik di Timur Timur. Nah, barulah setelah reformasi tahun 1998, hak asasi manusia mendapat perhatian lebih serius. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28A hingga 28C. Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan membentuk Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk menangani isu-isu HAM di Indonesia. Kemudian kita masukkan bagian kedua, yaitu mengenai hak asasi manusia dan keadilan gender. Hak asasi manusia tidak bisa kita lepaskan dari perjuangan untuk kesetaraan gender. Keadilan gender berarti perlakuan yang adil terhadap semua orang, baik yang laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi. Namun sayangnya ya, masih banyak bentuk ketimpangan gender yang terjadi di sekitar kita. Perempuan itu seringkali mengalami diskriminasi dalam pendidikan, dunia kerja, hingga politik. Kekerasan terhadap perempuan juga masih sangat tinggi, baik dalam bentuk kekerasan rumah tangga, pelecehan, ataupun pernikahan anak atau pernikahan dini. Nah, untuk itu Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting. Nah, salah satunya adalah dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang UU TPKS pada tahun 2022 sebagai wujud komitmen negara untuk melindungi hak-hak perempuan. Tentu saja keadilan gender tidak hanya tentang perempuan, tetapi juga tentang membangun sistem yang adil untuk semua kelompok gender, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga adalah mengenai negara, agama, dan hak asasi manusia atau HAM. Hubungan antara negara, agama, dan HAM itu seringkali menjadi perdebatan. Di satu sisi, HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, atau gender. Namun di sisi lain, ajaran agama tertentu bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap hak-hak tertentu, misalnya saja dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, atau hak-hak perempuan. Nah, Indonesia itu bukan negara agama,
tapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berdasar pada Pancasila dan menghormati nilai-nilai ketuhanan. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dalam pasal 28E dan pasal 29. Namun dalam praktiknya, kita masih melihat berbagai kasus intoleransi seperti pelarangan ibadah untuk kelompok minoritas, kemudian perusakan rumah ibadah, dan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan. Nah, negara itu seharusnya punya tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua warga negara itu bebas menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya tanpa takut dihina atau diserang. Nah, sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa perjuangan menegakkan HAM itu tidak cukup hanya dengan hukum dan kebijakan saja. Kita juga perlu membangun budaya saling menghormati, kesetaraan, dan toleransi. Karena pada akhirnya hak asasi manusia itu bukan hanya soal aturan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.